Selamat pagi, Shalom saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan. Bertemu lagi kita pada Minggu Tritunggal yang ketiga. Sebelum saya berkongsi kepada Anda semua, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kata-kata dan renunganku diterima oleh-Mu, ya Tuhan pelindung dan penebusku. Amin. Perkongsian saya pada hari ini dipetik dari Injil Matius, bab 10 ayat 40 sehingga 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tema saya hari ini adalah segelas air. Budaya kita di Malaysia yang berkaitan dengan isu menyambut tetamu ini tidak asing lagi bagi kita. Budaya ini sering diterapkan di mana saja tak kira bangsa. Ini telah menjadi satu kewajiban kita dalam melayani tetamu yang datang berkunjung ke rumah kita. Kalau di Sarawak, tidak asing dengan perkataan ngabang ataupun belanggar meja. Seseorang tetamu atau seseorang yang datang ke rumah kami, sudah tentu kami layan dengan baik. Sila masuk, duduk, minum, makan, bahkan bermalam jika larut malam. Kadang-kadang kita sampai memberikan buah tangan kepada tetamu tersebut. Mungkin tidak ada di antara kita yang akan memperlakukan tetamu dengan tidak ramah, kecuali jika tetamu itu adalah tetamu yang tidak diundang. Fahamlah. Ini ayat yang kita telah dengar sebentar tadi. Ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Percakapan ini ditujukan Yesus kepada murid-muridnya yang sebelum ini telah diberi tugas untuk mengabarkan berita Injil di Matius 10 ayat 5 hingga 15. Ini adalah sebagai dorongan dan semangat kepada murid-muridnya untuk menjalankan tugas penginjilan dan tidak perlu risau. Di dalam tradisi orang Yahudi harus bersikap ramah kepada orang-orang asing dan menerima mereka di rumah untuk makan dan beristirahat. Salah satu caranya ialah dengan mencuci kaki, memberi tempat tinggal, menyediakan makan dan minum, ataupun tempat berteduh. Jelas di sini, Yesus memberikan mereka satu jaminan, yaitu mereka akan bertemu dengan seseorang yang akan menerima dan melayani mereka. Amsal 3 ayat 5 sehingga 6 menyebut, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dengan segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Istilah menyambut di sini bukan hanya bermaksud memberi salam, tetapi juga menerima firman Tuhan yang mereka ajar. Itu yang lebih penting. Seterusnya di ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat ini tidak hanya tertuju kepada muridnya, tetapi ayat ini juga ditujukan kepada orang yang menerima pelayan Tuhan ini, termasuklah kita semua. Dan upah di sini bukannya merujuk kepada uang ataupun penghasilan, tetapi kita harus memahaminya sebagai suatu pemberian Allah bagi manusia yang berbuat baik. Segala macam upah yang kita akan dapat tidak dinyatakan secara terperinci.
Boleh jadi upah itu seperti di dalam Matius bab 10 ayat 32. Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Saya ingin menanyakan Anda semua satu pertanyaan tentang orang benar. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang benar? Mazmur 1 ayat 1 hingga 2 menjelaskan kepada kita ciri-ciri orang benar tersebut. Pertama, tidak mengikuti nasihat orang jahat ataupun orang yang berdosa, tetapi dia mengikuti nasihat Allah dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Di dalam kita membuat keputusan, kita sering meminta pendapat dan nasihat dari orang yang salah. Jadi langkah kita pun menjadi salah. Seperti pergi ke dukun untuk mendapatkan petunjuk dan banyak lagi. Tuhan memang tidak suka perkara ini. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Di Ulangan 4 ayat 24. Kita harus selalu berunding dalam semua perkara dengan Tuhan melalui doa kita, kerana taklah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Lukas bab 10 ayat 9. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan terapkan ke dalam kehidupan. Terapkan ke dalam kehidupan kita perkara ini. Yesus mengajak kita supaya mula melakukan sifat peramah kepada orang lain. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Matius 13 ayat 43. Hari ini kita benar hanya semata-mata Kristus yang ada dalam diri kita, yang adalah benar melalui kematiannya di atas kayu salib. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih lagi kerana kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 8 hingga 9. Tapi mungkin lebih kepada ciri di dalam hal menunjukkan sikap yang benar. Satu-satunya sikap yang benar adalah menghargai Yesus dan bertindak sesuai firman-Nya. Ada banyak lagi kebaikan di sekeliling kita. Tapi adakah itu kebaikan dan memuliakan Bapa? Kita pikirkan. Selain itu, di ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, kerana ia murid aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Seorang yang kecil dalam ayat ini ditafsirkan dalam erti kata yang luas, yaitu seseorang yang dipandang rendah dalam komuniti atau orang yang disisihkan oleh masyarakat. Dalam kita menyambut atau keramahan kita kepada orang lain, haruslah kita mulakan dari orang-orang yang kecil yang ada di sekitar kita. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia bab 6 ayat 10. Walaupun hanya secangkir air pun merupakan pertolongan yang sangat besar kepada yang menerima. Masih ingat kisah seorang balu yang miskin datang dan memasukkan 2 keping wang tembaga yang kecil nilainya di Markus 12 ayat 41 hingga 44. Apa yang Yesus katakan kepada muridnya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan wang ke dalam peti simpanan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya,
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jelas di sini, walaupun hanya sekecil manapun pertolongan kita, pertolongan itu tampak besar di mata Tuhan. Karena sekecil manapun pelayanan kita kepada mereka, Tuhan tidak sekali mengabaikan. Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang aku lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Di Matius bab 25 ayat 40. Kesimpulannya, setiap orang yang dipakai oleh Tuhan akan menyebarkan kebenaran tentang Dia. Jadi, kita berhak mendengar dan mematuhi ajaran-ajaran ini karena kita melihat Tuhan sebagai pengutus. Karena harta terbaik dalam hidup orang Kristen adalah firman Tuhan. Kita tidak boleh memandang rendah hanya karena utusan itu adalah orang yang sederhana. Sebaliknya, sebagai orang percaya, juga muridnya, kita mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi wakil Tuhan di dunia ini dan bertanggung jawab untuk berkongsikan Injil. Muktamad. Kita sebagai simbol Kristus mencerminkan kebaikan dan keramahan kita kepada golongan yang dipinggirkan. Pelayanan yang benar ialah ketika kita tidak memikirkan upah atau apa-apa yang terdapat selepas kita melayani orang tersebut. Lakukanlah kebaikan dan keramahan ini bukan hanya suatu tradisi, tetapi suatu pelayanan kita dan tugas kita sebagai anak Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada hari ini. Kami dapat memahami dan mempelajari apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami tentang melakukan kebaikan kepada utusan-Mu. Kami tahu Tuhan, bukan senang bagi kami untuk beramah mesra dengan orang yang kami baru kenal ataupun tidak kenal. Tetapi karena kasih-Mu yang dicurahkan di atas kami layak dan perlu berkongsi kasih tersebut. Kami tahu Tuhan, semua perkara yang kami lakukan ini hanya untuk memuliakan Engkau di tempat yang tertinggi, bukan untuk keuntungan kami. Jaga dan lindungilah kami dari sebarang anasir-anasir luar yang cuba membawa kami ke lembah dosa, dan ampunilah kami jika kami belum pernah membantu ataupun mengasihi orang yang lemah ataupun utusan-Mu Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, terapkan ajaran-Mu di dalam kehidupan dan kelompok kami, dan murahkanlah jari dan hati kami untuk memberi, karena anak-Mu yang hidup dan memerintah bumi seperti di surga dan Roh Kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Berjumpa lagi kita di waktu yang lain. Damai Kristus bersama kalian selalu. Bye-bye. Melayani Tuhan, jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.